Hai Sobat RZ, gimana rasanya kalau kalian punya adik tapi kalian tidak dianggap? Nah, di video kali ini, Mimin bakal membagikan sebuah alur cerita film yang pasti bakal bikin terharu. Penasaran kayak gimana filmnya? Tonton sampai habis ya! Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin lagi, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan update alur cerita film lainnya dari channel ini. Lanjut! Kisah dimulai di sebuah bukit di pinggir jalan. Terlihat seorang pemuda nampak sedang menunggu seseorang. Pemuda tersebut bernama Sung Ryong. Sung Ryong adalah seorang pemuda bodoh yang hanya bisa membuat roti bakar. Setelah menunggu sangat lama, orang yang ditunggu-tunggu Sung Ryong pun muncul. Orang itu bernama Jiho. Jiho adalah gadis cantik yang baru saja kembali dari luar negeri. Jiho juga adalah orang yang selalu ditunggu oleh Sung Ryong selama 10 tahun di tempat itu. Setelah melihat Jiho kembali, Sung Ryong pun kegirangan hingga terjatuh dan membuatnya benar-benar terlihat sangat bodoh. Setelah itu Sung Ryong pun menyambut Jiho. Namun Jiho yang tidak mengenalnya terlihat risih terhadap Sung Ryong dan Sung Ryong pun pergi. 반가워. 저기요! Jiho yang merasa aneh lalu melanjutkan perjalanan pulang. Saat di perjalanan pulang, ia melihat tingkah bodoh Sung Ryong yang sedang bersembunyi. Sung Ryong yang melihat Jiho mengetahuinya sedang bersembunyi, lalu berlari menjauh sambil meninggalkan salah satu sepatunya yang kemudian diambil oleh tukang rongsok. Melihat sepatu pemuda aneh tadi diambil oleh tukang rongsok, ia pun memintanya dengan mengatakan kalau itu sepatunya. 가져가요 그럼. Singkat cerita, Jiho pun kemudian sampai di rumah dan disambut oleh kedua orang tuanya yang tidak percaya kalau anaknya telah pulang setelah 10 tahun di luar negeri. Di malam harinya, terlihat Jiho sedang menikmati suasana di kampung halamannya itu setelah kembali dari luar negeri. Dan dari kejauhan, Sung Ryong dengan bahagia memperhatikan Jiho. Keesokan harinya, Ibu Jiho bertanya mengenai sepatu Sung Ryong yang ia bawa. Ibu Jiho juga mengatakan kalau Sung Ryong adalah teman masa kecilnya. Jiho yang tidak mengingat sama sekali, kemudian mengatakan kalau ia teman yang bodoh. Jiho pun kemudian berjalan di luar dan mampir di sebuah kafe. Saat sedang berada di dalam kafe, ia diperhatikan oleh bapak-bapak hidung belang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang merupakan sang pemilik kafe duduk di mejanya. 이제 잘 모르나 본데. 여긴 말이야. 룸사람. Pemuda pemilik kafe tersebut kemudian mengatakan kalau ia hanya ingin minum kopi, sebaiknya jangan di sini, karena di sini adalah tempat prostitusi. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba datang seseorang pria hidung belang yang menggoda Jiho. Pemuda pemilik kafe tersebut pun kemudian mengatakan pada pria hidung belang itu kalau gadis ini bukanlah pekerjanya dan kemudian mengusirnya. 화를 치료하지요. 뭐니 진. Sepulang dari kafe, Jiho melihat Sung Ryong sedang memantau rumahnya. Seketika itu juga Jiho kemudian mengingat kalau Sung Ryong adalah teman masa kecilnya dan ia pun tersenyum. Jiho yang sudah ingat kalau Sung Ryong adalah teman masa kecilnya, kemudian menghampiri Sung Ryong. Sung Ryong yang melihat Jiho tepat di depan mukanya saat ia menoleh ke belakang, kemudian terkejut dan panik. Namun, kepanikan Sung Ryong berubah menjadi rasa bahagia setelah Jiho mengatakan kalau ia mengingat Sung Ryong sebagai teman masa kecilnya. Sung Ryong yang sedang bahagia kemudian mengatakan maaf, lalu pergi, dan membuat Jiho bingung. Saat Sung Ryong pergi seperti biasa, sepatunya selalu ketinggalan saat ia sedang berlari, dan kemudian diambil oleh Jiho. Scene berikutnya diperlihatkan masa kecil Jiho dan Sung Ryong. Saat masih kecil, Sung Ryong sering melihat Jiho bermain piano secara diam-diam di kelas. Hingga piano tersebut kemudian terbakar dan Sung Ryong pun kemudian dianggap sebagai pelaku penyebab kebakaran tersebut. Akan tetapi ibunya yakin kalau Sung Ryong bukanlah penyebabnya,
dan percaya pada anaknya itu. 엄마 널 믿어. 우리 승용이 Kembali ke masa sekarang, terlihat Sung Ryong sedang sedih mengenang orang tuanya yang sudah meninggal. Saat ia sedang sedih, pemuda pemilik kafe tempat Ji-ho ngopi datang. Rupa-rupanya, pemuda tersebut adalah sahabat Sung Ryong yang bernama Sang-so. 신발 한 짝은 또 어쨌어? Sin pun kembali ke masa lalu. Terlihat Sang-so kecil sedang merokok di depan teman-temannya di dalam kelas. Ia lalu membuang puntung rokok yang masih menyala ke bawah piano kelas, hingga membuat piano tersebut terbakar. Namun karena Sung Ryong yang dituduh menjadi penyebab kebakaran piano tersebut hingga dikeluarkan dari sekolah, membuat Sang-so pun merasa bersalah. 별 걱정을 다 하네. Balik ke masa sekarang. Di pagi harinya, Sung Ryong yang terbangun dari tidurnya terlihat membaca sesuatu dari langit-langit. Ia pun kemudian membuat sarapan untuk adiknya yang bernama Jae-in, lalu berangkat untuk berjualan roti bakar di dekat sekolah Jae-in. Jae-in adalah seorang remaja perempuan yang cuek dan benci terhadap kakaknya, yaitu Sung Ryong yang bodoh itu. Ia bahkan tidak ingin melihat Sung Ryong dan tidak menganggap kakaknya tersebut. Meski diperlakukan tidak baik oleh adiknya, Sung Ryong yang polos tetap bahagia saat melihat adiknya itu. Tidak lama kemudian, Ji-ho datang ke tempat Sung Ryong menjual roti bakar. Ia menanyakan kepada Sung Ryong kenapa selalu kabur saat melihatnya. 나 돌아왔거든. Ia pun kemudian meminta Sung Ryong membuatkan roti bakar untuknya. Setelah dinikmati, roti bakar Sung Ryong ternyata memang sangat enak. Dan Ji-ho pun membayarnya dengan sepatu milik Sung Ryong yang selalu tertinggal saat ia berlari dari Ji-ho. Sesampainya Ji-ho di rumah, ia melihat ibunya sedang memandangi foto masa kecil Ji-ho. Terlihat di foto tersebut juga terdapat Sung Ryong. Sang ibu berkata pada Ji-ho kalau Sung Ryong tidaklah bodoh sejak lahir, melainkan karena keracunan gas yang membuat sebagian besar jaringan otaknya rusak, sekaligus membuat ayahnya tewas setelah menyelamatkannya. Keesokan malamnya, Ji-ho mendapati Sung Ryong bernyanyi-nyanyi di depan rumahnya. Ia pun kemudian memanggil Sung Ryong dan seperti biasa, Sung Ryong pun gugup dan mencoba pergi. Namun Ji-ho menghentikannya dan kembali bertanya, kenapa Sung Ryong selalu pergi saat melihatnya. 안 돼? 알았지? Sung Ryong pun dengan nada gugup menjawab, dulu Ji-ho pernah berkata kalau ia tidak mau bertemu Sung Ryong lagi dan menyuruhnya pergi menjauh. Akan tetapi, karena Ji-ho tidak ingat pernah berkata demikian, akhirnya meminta Sung Ryong untuk melupakannya, dan Sung Ryong pun tersenyum bahagia. Saat Sung Ryong sedang bahagia karena tidak perlu lagi menjauh dari Ji-ho, ia pun ditanya oleh Ji-ho, kenapa memakai sepatu seperti itu? Sung Ryong pun menjawab, karena ia senang sepatunya dikembalikan oleh Ji-ho. Lalu, Ji-ho pun melepas sepatu Sung Ryong dan menggantinya dengan yang baru. 덕분 신어봐. Setelah pulang, Sung Ryong tidak langsung masuk ke dalam rumah, melainkan mondar-mandir mencoba sepatu pemberian Ji-ho. Sontak adiknya yang melihat Sung Ryong pun merasa aneh pada kakaknya itu. 바보 같아. Di tempat lain, Sang-so terlihat sedang bersama dengan seorang wanita yang merupakan pekerjanya, alias PSK di kafenya. Wanita tersebut berkata kepada Sang-so kalau hari ini ia tidak ingin bekerja dan justru ingin mengajak Sang-so makan berdua. Sang-so pun mengiyakan permintaan dari si wanita tersebut. Si wanita tersebut pun bersiap-siap dan berdandan. Namun saat ia sedang berdandan, tiba-tiba salah seorang klien menelponnya dan mengancamnya untuk mau berkencan. Sang-so yang menunggu si wanita yang tidak kunjung datang pun akhirnya pulang. Saat ia di jalan, ia berpapasan dengan Ji-ho. Ji-ho pun mengatakan kalau ia mungkin akan ke kafenya untuk minum kopi. Setelah itu, Sang-so kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Sung Ryong untuk mengajak Sung Ryong bermain. 승유호! 자냐? Mereka berdua pun keluar untuk jajan-jajan dan Sang-so pun minum-minum hingga mabuk berat dan membuat Sung Ryong membawanya pulang ke rumah.
Saat di jalan pulang, Sung Ryong dan Sang So yang sedang mabuk berpapasan dengan si wanita yang sedang berkencan dengan kliennya itu. Keesokan paginya, Jae-in terlihat kesal dan marah-marah melihat sarapan yang selalu dibuat oleh kakaknya itu, hingga membangunkan Sang So. Sang So yang telah bangun pun menyapa Jae-in dan menyuruhnya untuk memakan sarapan yang dibuat oleh kakaknya itu. Tetapi Jae-in tidak mau dan langsung berangkat ke sekolah. 그것밖에 없으니까. 너 자꾸 알아서 문 잠그고 Di 가고요. dekat sekolah di tempat Sung Ryong berjualan, ia selalu menunggu Jae-in lewat. Akan tetapi, setiap adiknya itu lewat, ia tidak pernah dipedulikan oleh adiknya dan membuatnya sedih. Namun, seketika ia pun teringat pesan ibunya untuk selalu menjaga Jae-in. Dan Sung Ryong tidak boleh menangis. 나가 없어지면 네가 동생을 잘 돌봐야 돼. 알았지? Di malam harinya, Jiho datang ke kafe Sang So. Di sana, Jiho baru mengetahui kalau Sang So adalah sahabat baik dari Sung Ryong. Atau mungkin satu-satunya sahabat Sung Ryong. 분명히 나랑 제일 친한 친구예요. Sepulang dari kafe Sang So, Jiho bertemu Sung Ryong di depan rumahnya yang sedang bernyanyi Twinkle Little Star. Hal itu mengingatkan Jiho kalau dulu nyanyian Sung Ryong membantunya mengingat nada-nada saat bermain piano. Singkat cerita, mereka pun duduk di bukit pinggir jalan di mana tempat Sung Ryong selalu menunggu Jiho selama 10 tahun. Di tempat lain, si wanita pekerja mendatangi Sang So dan hendak berhenti dari pekerjaannya itu. Sang So yang memahaminya pun memperbolehkannya untuk berhenti. Sepulang sekolah, Jae-in yang tidak ingin melihat kakaknya pun pulang melewati arah yang berbeda. Sung Ryong yang tidak tahu kalau Jae-in pulang lewat jalan yang berbeda, terus menunggu Jae-in hingga malam hari, hingga ia ketiduran. Saat ia terbangun, ia melihat ke arah sekolah Jae-in dan tanpa sadar memegang panggangan yang membuat tangannya terbakar. Tidak lama kemudian, Jiho datang dan bertanya, kenapa Sung Ryong berjualan sampai malam. Sung Ryong pun mengatakan kalau ia menunggu Jae-in adiknya yang tidak kunjung keluar dari sekolah. Lalu Jiho pun mengatakan kalau mungkin Jae-in pulang lewat arah lain dan mengajak Sung Ryong untuk pulang. Sesampainya di rumah, Sung Ryong melihat adiknya sudah berada di rumah. Ia pun berlari untuk memastikannya langsung ke kamar Jae-in dan membuat Jae-in kesal karena Sung Ryong lancang masuk ke kamarnya. Ia pun mengatakan kalau ia bisa mengurus dirinya sendiri dan lalu ia mengusir Sung Ryong keluar kamarnya. Meski sikap dan perlakuan adiknya tidak mengenakan, namun ia tetap senang karena adiknya sudah di rumah. Ia pun kemudian mengatakan pada Jiho yang menunggu di depan kalau adiknya telah pulang. Ia pun melambaikan tangannya pada Jiho. Dan di saat itu juga, Jiho pun menyadari kalau tangan dari Sung Ryong terbakar. Dan ia pun memutuskan untuk mengobati tangan Sung Ryong terlebih dahulu. 나 갈게. Setelah mengobati tangan Sung Ryong, bukannya pulang, ia justru malah mengkeramasi Sung Ryong. Sung Ryong pun merasa senang dan teringat pada ibunya. Setelah dikeramasi, Jiho pun terpesona lantaran ternyata Sung Ryong lumayan tampan, kalau rapi dan bersih. 되게 잘생겼다. Keesokan paginya, Sung Ryong mencoba membangunkan adiknya. Namun Jae-in tidak merespon. Ia pun lalu berangkat lebih dulu untuk berjualan roti bakar seperti biasa di dekat sekolah Jae-in. Setelah menunggu lama adiknya lewat, akhirnya Jae-in pun lewat. Sung Ryong kemudian menanyakan pada adiknya yang terlihat pucat kenapa terlambat. Namun Jae-in menjawabnya dengan ketus. Di tempat lain, terlihat si wanita sedang melakukan telepon dengan kliennya. Sang klien memintanya untuk mengikuti semua permintaannya, atau jika tidak, ia akan menyebarkan foto si wanita kemana-mana. Di siang hari, Sung Ryong yang sedang melayani 3 orang teman Jae-in mendengar mereka membicarakan kalau Jae-in sedang sakit. Sung Ryong pun kemudian panik dan langsung berlari menjemput adiknya itu ke kelasnya. Sesampainya di kelas, Jae-in yang sudah lemas digendong oleh Sung Ryong keluar. Namun Sung Ryong dihadang oleh guru dan ditanya kalau ia siapanya Jae-in. Ia pun dengan bangga menjawab berkali-kali.
Ia kakaknya Jae-in, dan Jae-in adalah adiknya. Sesampainya di rumah sakit, Jae-in langsung mendapatkan penanganan, dan dokter pun meminta Sung Ryong untuk beristirahat. 너도 좀 푹 쉬어. Sementara di kedai roti bakar Sung Ryong, terlihat Sang-so yang bertanya-tanya, kenapa bukan Sung Ryong yang berjualan, melainkan orang lain? Orang itu kemudian menjawab kalau si penjual roti bakar sedang membawa seorang remaja perempuan ke arah rumah sakit. Sontak, Sang-so yang mengetahui itu langsung menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia justru malah mendapat telepon dari mantan pekerjanya yang ingin bertemu. Sang-so dan mantan pekerjanya pun kemudian bertemu di sebuah restoran. Saat mereka sedang bersama, tiba-tiba muncul klien mantan pekerjanya. Ia yang cemburu kemudian kesal dan memukul-mukuli pelan wajah mantan pekerja Sang-so itu. 네가 무슨 생각을 하든 뭘 하고 싶든 간에 넌 Sang-so yang melihat itu tidak terima dan menghajarnya. Si wanita alias mantan pekerjanya itu kemudian mengatakan kalau kliennya itu memiliki fotonya dan mengancam untuk menyebarkannya. Mendengar hal itu, Sang-so yang ingin menanyakan malah dilukai tangannya menggunakan botol oleh kliennya tadi. Kembali lagi ke rumah sakit. Sung Ryong terkejut melihat Ji-ho ada di sebelahnya. Ji-ho kemudian menyuruh Sung Ryong untuk masuk ke ruangan perawatan adiknya. Akan tetapi, Sung Ryong menolaknya dan mengatakan kalau adiknya tidak suka dengannya. 이제 다시는 잃어버리지 않기. 약속해. Sementara itu, di dalam ruang perawatan, terlihat dokter sedang mengobrol dengan Jae-in yang sudah sadar. Dokter tersebut memberitahukan pengorbanan dan kerja keras Sung Ryong dalam menafkahi dan membiayai sekolah Jae-in, meskipun ia memiliki kekurangan mental. Dokter juga mengatakan betapa khawatirnya Sung Ryong saat membawa Jae-in ke rumah sakit. Mendengar omongan tersebut, Jae-in tersadar kalau selama ini ia memiliki kakak terbaik yang menyayanginya. Dokter kemudian mengatakan pada Sung Ryong kalau Jae-in membutuhkan ginjal. Namun ginjal Sung Ryong tidak cocok dan membuat Sung Ryong menjadi sangat khawatir. Namun, kekhawatiran Sung Ryong tidak berlangsung lama, karena ternyata ginjal dari Sang-so cocok dengan ginjal Jae-in, dan ia bersedia untuk mendonorkannya. Sontak, hal itu membuat Sung Ryong senang bukan main. Ia pun bahkan mendatangi kamar Jae-in dan mengatakan kalau Jae-in akan mendapatkan donor yang cocok. Jae-in pun kemudian menyuruh kakaknya itu masuk. Setelah masuk, betapa kesalnya ia melihat luka perban di tangan Sung Ryong. 바보같이 손을 다치고 다녀. 왜 그래 왜 바보같이 다치기나 하고 다녀. Ia sedih karena selama ini ia bersikap tidak baik, sementara kakaknya lebih mementingkan Jae-in dibanding dirinya sendiri. Di malam harinya, Sung Ryong berduaan dengan Ji-ho di bukit pinggir jalan biasa. Ia meminta kepada Ji-ho untuk bermain piano untuknya, karena ketika Ji-ho bermain piano, bintang-bintang akan muncul dan salju pun bisa turun. 날이 흐려서 보이지 않는 거야. Sementara di sebuah restoran, si wanita mantan pekerja Sang-so mendatangi kliennya. Ia meminta agar kliennya itu tidak menyentuh Sang-so. Namun sang klien tidak merespon dan menyuruhnya pergi. Setelah si wanita itu pergi, sang klien memanggil anak buahnya dan menyuruh mereka membuntuti si wanita itu, lalu menghabisi pemuda yang bersamanya. Ciri-ciri pemuda tersebut adalah lengannya terdapat bekas luka. Singkat cerita, si wanita pun mencari Sang-so. Namun sayangnya, ia bertemu dengan Sung Ryong yang juga sedang mengalami luka di lengannya akibat kena panggangan tempo hari, sehingga membuat anak buah sang klien menganggap kalau pemuda yang dimaksud adalah Sung Ryong. Di malam hari menjelang operasi Jae-in, Sung Ryong bersiap menuju rumah sakit dengan membawa barang-barang yang diperlukan. Namun saat di perjalanan, ia dihadang oleh anak buah sang klien. Ia pun dihajar habis-habisan. Setelah dihajar habis-habisan, ia tetap melanjutkan perjalanan ke rumah sakit dengan kondisi luka parah. Namun saat sedang
sedang berjalan, sepatunya tertinggal. Ia pun mencoba mengambil sepatunya, namun tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Ia pun terjatuh dan tak berdaya. Sung Ryong sangat ketakutan. Ia kemudian melihat foto adiknya. Sung Ryong takut ia tidak bisa menjaga adiknya. Sung Ryong pun akhirnya meninggal di bawah sinar lampu di tengah turunnya salju di bawah bintang-bintang di saat Ji-ho memainkan kembali piano di rumahnya. Kematian Sung Ryong jelas membuat banyak orang sedih dan berduka, termasuk Sang-so, Ji-ho, dan Jae-in adiknya. Setelah kematian Sung Ryong, adiknya yaitu Jae-in datang untuk meminta surat kematian. Ia pun kemudian ditanya apa hubungannya dengan Sung Ryong. Sambil menangis, ia berkali-kali mengatakan kalau ia adalah adik dari Sung Ryong dan Sung Ryong adalah kakaknya. Ini adalah pertama kalinya Jae-in mengatakan kalau Sung Ryong adalah kakaknya. 내 오빠고요. Sekembalinya ia meminta surat kematian kakaknya, Jae-in kemudian berdiam diri di kamar Sung Ryong. Saat sedang menengok ke atas, Jae-in melihat surat peninggalan ibunya untuk Sung Ryong yang ditempel di langit-langit. Di surat itu tertulis apa yang harus dilakukan oleh Sung Ryong, termasuk mengurus Jae-in. Membaca itu, Jae-in menjadi sangat sedih. Ia kini benar-benar akan menjalani hidupnya sendirian. Beberapa bulan kemudian, Jae-in menjalani kehidupannya tanpa sang kakak. Sementara Sang-so melanjutkan usaha dagang roti bakar milik Sung Ryong. Sedangkan Ji-ho kembali ke Eropa untuk kembali bermain piano di sebuah teater di sana. Di akhir film, Ji-ho pun berkata kalau ia kembali bermain piano karena Sung Ryong. Ia pun keluar dari teater, dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film Miracle of Giving Fools yang dirilis tahun 2008. Film ini benar-benar mengharukan, dan banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari film ini. Salah satunya yaitu, terimalah kondisi keluargamu bagaimanapun keadaannya. Next, kita review film mana lagi ya? Tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah!